Enggak, gue blur. Ya udah ada udah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar bareng, sharing bareng bareng Kak Ami. Beliau adalah konten kreator dengan nama akunnya Ibunya Bumi. Jadi malam ini kita mau belajar nih gimana caranya ngonten, bangun akun dari nol, mulai ngonten sampai bisa monetize. Biasanya banyak tuh pertanyaan yang masuk ke aku kayak, Kak, mulai personal branding, mulai bangun akun personal kayak gimana? Selama ini webinar yang aku adain itu kebanyakan kan fokusnya ke bisnis. Nah, kali ini kita fokusnya ke personal. Fokusnya ke sebenarnya intinya kalau misalnya followers kita banyak, akun kita udah berkembang, kita bisa jualan apa aja, salah satunya bisnis produk fisik. Nah, gimana cara mulainya? Kami udah siap belum ya? Halo, suaraku masuk nggak ya? Oke, masuk. Alhamdulillah udah masuk. Ini teman-teman belum pada ngumpul sih, cuman mungkin aku mau ngasih pembukaan sedikit aja. Jadi aku mulai ngonten ini baru 2 tahun, akun personal. Dan jujur, akun personal ini sangat membantu bisnisku sendiri gitu. Jadi selain istilahnya kalau akun personal itu kan kita kayak ngejual diri kan. Apa yang kita punya, apa yang kita tawarkan ke orang-orang. Terus ujung-ujungnya sebenarnya kita jualan. Sebenarnya kita bisa monetize. Nah, monetize-nya dari apa aja? Kalau yang aku alamin sekarang dari endorse itu sehari itu aku bisa masuk 2 sampai 4 iklan yang aku promosiin, terus dari project, dari kerjasama-kerjasama, terus dari produk digital. Nah, ini produk digital yang sekarang lagi ramai banget dan sangat apa ya, berpeluang besar 2025 ini kayaknya tambah tambah oke gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman belum bangun akun, belum mulai personal branding, kayaknya ini waktu yang tepat untuk memulai. Dan gimana caranya? Makanya aku mengundang Kak Ami untuk ngisi kelas ini karena beliau juga sering share tentang konten, sering share tentang build akun juga. Jadi kayaknya pas narasumbernya. Gitu teman-teman. Jadi kita mulai aja ya. Webinar kali ini saya persilahkan kami untuk memulai. Aku udah jadi kakak jadi hostnya ya. Monggo perkenalan dan langsung isi materi juga boleh. Oke, terima kasih Kak Laila. Jadi aku itu akun ibunya Boemi itu sebenarnya udah umurnya 10 tahunan gitu ya dari zaman-zamannya online shop gitu ya. Mungkin dulu aku pernah ini follow Rogalia juga gitu ya. Di tahun 2010-an lah ya kita masih online shop terus karena beberapa kesibukan akhirnya akunnya ya mati suri gitu mungkin banyak banget juga teman-teman yang mengalami itu.
mungkin karena kerja, karena jadi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, aku juga sebenarnya yang nggak yang lama-lama banget kontennya. Kalau Kak Laila udah 2 tahun, aku baru setahun sebenarnya untuk yang serius konten di Instagram yang ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah diundang di komunitasnya Kak Lela nih, cuan online, cuan dari online ya. Aku izin untuk share materi. Sebenarnya untuk ngisi di sini yang lumayan deg-degan juga ya, karena aku lihat dari profile Kak Laila nih, wah banyak yang ini nih, banyak teman-teman yang bisnis nih gitu. Jadi deg-degan juga untuk buat materi ini. Jadi semoga nanti bermanfaat. Tapi kayaknya ada teman-teman dari yang aku tahu juga yang join malam ini. Semoga bisa refresh materi. Terus selamat gabung di komunitasnya Kak Laila ya. Karena setiap minggu beliau effort banget loh untuk buat eh, webinar-webinar yang pastinya bermanfaat banget untuk kita bertumbuh bareng di dunia online. Oke, judulnya From Passion to Profit, cuan online dari hal yang kamu suka. Gitu nih ceritanya, kita memanfaatkan passionnya kita untuk bisa jadi sesuatu uh, yang bisa dibeli gitu ya oleh orang lain, ya sederhananya seperti itu. Salam kenal lagi, mungkin ini bisa dilihat beberapa akun sosial mediaku. Aku aktifnya di Instagram dan juga Threads. Jadi boleh diintip-intip mungkin ya, kayak strategi kontennya seperti apa gitu ya, boleh diintip-intip di beberapa sosial mediaku. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa aku baru aktifnya itu 1 tahun ini gitu ya, dari 2024 kemarin pasca resign kemudian jadi ibu rumah tangga. Pasti banyak banget yang relate, tiba-tiba kita dari yang kerja jadi nggak ngapa-ngapain di rumah gitu ya, jadi kayak kehilangan, bisa dibilang kehilangan jati diri gitu ya. Aduh, ngapain nih ya kita ya cuma di rumah aja. Nah, kita hidup di era di mana hal yang kita suka, hal yang kita cintai bisa jadi sumber penghasilan bahkan dari rumah aja. Mungkin teman-teman di sini udah sering banget ya lihat apa namanya konten dari teman-teman yang lain gitu ya, bahwa ini sosial media berpeluang besar gitu ya, berpeluang besar untuk kita jadikan sebagai media untuk menghasilkan dari rumah aja. Nah, ini kenapa aku ngasih kutipan dari ini kreator, investor yang jadi inspirasiku, namanya Naval Ravikant gitu ya. Jadi dia sering bilang bahwa ini mungkin teman-teman yang bisnis tahu nih, leverage dalam era digital gitu ya. Jadi kita menggunakan teknologi atau media sosial itu sebenarnya membuat dampak yang besar untuk passion kita, untuk hal yang kita sukai atau cintai. Nah, kalau pernah baca bukunya Start with Why juga, ini terkenal juga bukunya, di mana si Simon ini bilang bahwa passion yang tulus adalah bagian penting dari why, karena itu yang membedakan kita dari kompetitor. Nah, jadi berdasarkan ini gitu ya, jadi para ahli, para investor yang udah terkenal aja ngomongnya kayak gitu. Masa kita masih memendam sih apa yang kita suka, masih kita ragukan gitu loh. Ah, masa iya sih hobi atau kesukaanku desain gini doang, mana bisa sih ngasilin uang? Mungkin pernah ya kita secara nggak sengaja kita mengatakan hal-hal yang ya sedikit, saya dibilang mohon maaf, merendahkan gitu ya, merendahkan diri kita, merendahkan skill kita, padahal itu bisa digunakan gitu. Ya, pernah nggak kamu merasa passionmu hanya sekedar hobi? Bagaimana kalau sebenarnya passion kita itu bisa jadi penghasilan utama kita? Nah, kenapa harus passion? Kenapa passion jadi fondasi yang kuat? Nah, passion itu buat pekerjaan kita lebih menyenangkan. Nah, ini nggak hanya omongan aja ya. Kalau kebetulan passion saya adalah sharing, jadi ketika saya
diminta untuk buat konten sharing tentang ini dong. Nah, di sana saya tidak hanya menuangkan eh, apa ya, oke, aku buat konten ini karena aku buat dapat uang dan lain sebagainya, enggak, tapi karena memang saya suka melakukannya gitu ya, aku suka melakukannya, jadi minim stres gitu ya jadinya ketika kita melakukan hal yang menyenangkan. Gitu, sederhananya. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, hasilnya itu lebih otentik dan menarik audiens. Nah, kalau ini Gary V ya, ini juga pernah dibilang sama Raditya Dika. Kalau teman-teman suka Raditya Dika, karena aku suka banget ya. Jadi aku kutip juga bahwa love your passion, but make sure you are willing to work hard to make it a reality. Jadi ketika kita cinta apa yang kita lakukan, hasilnya lebih otentik. Jangan deh jauh-jauh, lihat aja Kak Laila. Aku suka banget lihat konten-kontennya gitu ya. Karena memang terlihat ya, dia tidak hanya ngonten aja, tapi karena emang suka menjalaninya. Seperti halnya sekarang juga apa membuat webinar juga setiap minggu 2 kali, bahkan ya gimana follow up dan lain sebagainya. Nggak ada stres. Karena apa? Karena memang dia suka melakukannya. Nah, itu contoh sederhana. Nah, aku juga ngasih beberapa studi kasus ya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman bilang gini, ah enak lah, ibu kan followersnya udah banyak, udah ribuan. Mungkin teman-teman juga pernah, kalau lama udah ribuan, ratusan ribu, bahkan ya followersnya ya enak-enak aja kalau mau offer sesuatu. Nah, silahkan dilihat, ini ada contoh beberapa teman-teman, oke ini yang masih belasan sama puluhan ribu ya. Tapi awalnya juga sama aku, sama Kak Lela, ada Mbak Lia, ada Mbak Mona Lisa. Mulainya juga dari nol, mulainya juga dari yang nggak tahu bahwa passionnya bisa dijadikan cuan, gitu ya istilahnya. Akhirnya apa? Akhirnya berani untuk mulainya ya dari pertama buat akun dulu, terus sharing, sampai akhirnya kalau yang Mbak Lia ini, beliau suka jalan-jalan. Nah, sama anak-anak, sama suaminya jalan-jalan, cari playground yang gratis. Tuh, cari playground yang gratis ya. Eh, Termasuk hobi saya juga nih sekarang nih. Kalau keluar sama Bumi, sama suami, ya nyari playground yang di taman kota gitu ya. Nah, ternyata dari hobinya itu yang ya keliling-keliling cari playground yang gratis di mana ya gitu ya. Dan kemudian sambil didokumentasikan. Nah, dokumentasikan dengan cara konten ini gitu. Sehingga terkumpul itu ya mungkin ada ratusan gitu ya, ratusan tempat dan itinerary-nya gitu ya istilahnya, informasi lengkapnya, nggak hanya list aja gitu tentang playground gratis ini, dan ternyata bisa dicuankan gitu ya istilahnya, bisa dijual sebuah informasi itu, jadi dijadikan package list informasi playground gratis gitu, berawal dari hobi sekeluarga gitu ya, keliling jalan-jalan nyari playground gratis. Nah, terus Kamonalisa ini saya undang juga nih untuk sharing juga di live Instagram Jumat ini. Jadi beliau ini mulai ngonten itu kurang lebih 2022 kalau nggak salah ya. Mulai dari ya nyoba-nyoba aja dulu karena background gitu ya, suka ngulik kamera, suka ngulik tentang foto dan video, ya akhirnya beliau sharing gitu karena berangkat dari kesukaan itu, suka ngulik ya, sharing gimana tipsnya kalau misalnya kita foto misalnya produk makanan biar tambah cantik, gimana tipsnya biar backgroundnya bersih gitu ya, tips flat lay dan lain sebagainya. Oke, kalau yang tadi itu yang followersnya gede-gede ya. Kalau biasanya kan kita nggak sengaja gitu ya ngelihat sesuatu itu dari angka, salah satunya followers. Nah, ini contohnya yang followersnya masih nggak terlalu gede, tapi berdampak ya konten-kontennya. Salah satunya teman saya ada Mbak Ani, dia IRT yang sedang menemani suaminya di Denmark kuliah, tapi karena
memanfaatkan passionnya yang suka ngulik tentang statistik, angka-angka gitu ya. Jadi dimaksimalkan gitu ya dengan membuat produk gitu. Produk berupa mungkin teman-teman udah sering ya tahu ya monthly budget eh, untuk laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada salah satu teman saya juga, Faru and Mam. Nah, di sini beliau suka sharing gitu ya tentang bagaimana eh, beliau dan Faro itu menemukan cara gimana untuk keluar dari apa ya eksim gitu ya. Nah, kita nih yang punya baby-baby pasti sangat paham bagaimana struggle-nya menghadapi satu eh, alergi gitu ya pada anak. Nah, dari sana bisa juga dimaksimalkan, dioptimalkan gitu ya, didokumentasikan lewat konten itu, kemudian perjalanan berobatnya juga didokumentasikan sehingga jadilah jurnal gitu ya, jadilah jurnal perjalanan dan kemudian bisa dioptimasi jadi produk gitu. Nah, terus ada yang desain juga, yang suka ngulik tentang Procreate, gitu ya. Ada Abung di sini, terus yang suka nge-MC, selain menjadi pekerjaan, kadang kan kita nggak selalu ya. Kalau di dunia MC, saya juga dulu sempat nge-MC, kadang kita nggak selalu dapat job. Nah, di sini saking cintanya kita dengan pekerjaan kita bisa memaksimalkan hal lain jadinya gitu. Nah, di sini salah satunya eh, Mbak Riza memaksimalkannya dengan membuat skrip skrip MC gitu ya. Dan menurut saya ini produknya sangat bermanfaat sekali apalagi untuk teman-teman yang kantoran gitu ya, ditunjuk tiba-tiba jadi MC dan lain sebagainya. Nah, semua study case ini berangkat dari apa? Berangkat dari kesukaan, berangkat dari passion, hal yang disuka, hal yang dicinta, gitu. Jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa passionmu itu tidak hanya sekedar hobi doang mah ini gitu, bukan sekedar itu aja. Tapi passion kita bisa kita maksimalkan dan kita convert, kita ubah jadi produk gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu tadi. Jadi, apa nih passionnya teman-teman nih? Apa nih passionnya? Aku nggak bisa lihat chat ya. Harus close dulu ya. Oke, oke. Maaf ini ya, aku agak cut short ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kalau kalau misalnya teman-teman mau nanya gitu sambil di chat boleh. Oke, aku buka dari sini ya sambil bisa lihat chatnya. Oke, aku lanjut. Jadi teman-teman deh yang jawab passionnya apa nih teman-teman semuanya? Passionnya apa? eh, Mungkin dari obrolan kita malam ini tiba-tiba nanti dapat ide ya, passionku ini kayaknya bisa nih dimaksimalin gitu ya. Jadi dicatat aja dulu passion yang mana mau dimaksimalkan gitu ya. Nah, terus gimana dong step untuk mengubah passion itu jadi profit, jadi hal yang bisa dijual. Yang pertama, ya tentu kita menemukan dulu passion yang potensial. Makanya tadi aku tanya, ayo passionnya apa nih teman-teman gitu. Nah, yang pertama, kriteria passion yang bisa dimonetisasi ya, yang bisa dijual. Mungkin pada nanya ya, aduh passionku nih kira-kira bisa nggak ya dijual gitu ya. Mungkin ada yang bertanya dalam hati gitu ya, seperti itu. Yang pertama, yang punya value atau yang bernilai. Jadi gimana caranya tahu? Oh, apakah orang lain bersedia membayar untuk ini gitu ya, untuk passion saya ini. Misalnya punya passion di bidang kepenulisan gitu ya, tapi nggak pengen buat buku, nggak pengen buat novel gitu ya. Tapi bertanya, apakah orang lain bersedia ya bayar saya untuk nulis ya, misalnya. Nah, itu pertanyaan pertama yang bisa dijadikan refleksi ya gitu ya untuk kita. Terus kemudian
ada nggak nih pasarnya, ada nggak nih marketnya yang membutuhkan passion kita yang di-convert jadi produk. Nah, pertanyaan ini juga jadi satu tolak ukur gitu ya. Jadi kita nanya nih, misalnya passion kita tadi penulisan. Kalau misalnya aku nggak jualan buku, passionku ini masih laku nggak ya? Kira-kira apa ya? Ada nggak ya yang butuh jasa tulis gitu misalnya? Ada nggak yang butuh jasa tulis ya? Siapa ya kira-kira yang butuh? Nah, kemudian yang ketiga, unik. Nah, apa yang membuatmu berbeda dari yang lainnya? Oke, kita searching nih penyedia jasa tulis gitu misalnya. Oh, udah ada yang seperti ini, udah ada yang seperti ini. Berarti kita harus buat suatu keunikan. Misalnya jasa tulis kita bisa cepat gitu misalnya ya, atau jasa tulis kita eh, cari yang unik ya, mungkin bahasanya bisa dua bahasa gitu misalnya gitu. Jadi tiga pertanyaan ini dulu coba dijadikan apa ya pertanyaan ke diri kita sendiri untuk mengukur passion kita. Terus yang kedua, tools untuk eksplorasi passion. Oke, kalau tadi kita udah nanya ke diri kita tiga pertanyaan tadi, kita masih nggak yakin nih dengan passion kita bisa nggak ya di-convert ke profit gitu ya. Nah, kita eh, ada dua tools yang aku sarankan. Yang pertama, ya kembali ke diri sendiri, mengenal diri sendiri dengan cara self reflection atau refleksi ke diri sendiri gitu ya. Salah satunya dengan journaling biasanya kalau aku sebelum mengeluarkan produk digital, aku refleksi dulu mungkin selama 30 hari itu aku tulis dulu kira-kira produk ini akan membantu tidak ya gitu. Kemudian ditulis hal-hal yang berhubungan dengan passion kita itu yang akan di convert ke profit. Nah, jadi biasanya dalam kurun waktu tertentu, biasanya aku 1 bulan ya. Kalau 1 bulan sepertinya kayaknya oke nih kalau keluar nih produknya baru, aku akan eh, oke gitu ya dengan produk itu tadi. Nah, kemudian mempertimbangkan value yang kamu miliki. Nah, kita butuh me time nih untuk mempertimbangkan ya kayaknya value-ku ini bisa dipakai deh. Masih dikit deh penulis yang nggak bisa apa menyediakan jasanya dalam dua bahasa gitu misalnya. Kayaknya oke deh nih. Nah, itu salah satu pertimbangan ya, pertimbangan value gitu. Kemudian mengidentifikasi audiens dan pasar. Yang pertama, kenapa sih kita harus identifikasi dulu audiens kita siapa, pasar kita siapa, gitu ya. Jadi agar kita tahu apakah passion kita yang kita convert ke produk agar mendapatkan profit ini sudah tepat sasaran gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa target audiensmu gitu. Jadi kita tulis persona audiensnya, siapa mereka, masalahnya yang dihadapi seperti apa, terus solusi yang bisa kita tawarkan apa gitu ya. Misalnya nih audiens dari kawan ibunya Bumi misalnya, audiensnya ibu rumah tangga gitu ya, yang berumurnya mungkin 20-an sampai 30-an gitu ya, yang baru-baru jadi ibu rumah tangga, terus problemnya mungkin adalah ketika resign kerja atau harus fokus kepada rumah, jadi eh, rasanya hampa gitu ya, karena tiba-tiba gitu ya dari yang kerja wanita karir tiba-tiba jadi wanita kurir gitu ya misalnya ya. Bercanda ya kadang gitu ya, kadang kita ya aduh kerjaan kubur, antar jemput anak aja nih sekarang gitu. eh aku pengen kembali kayak dulu di masa-masa di mana kerja dan lain sebagainya. Nah, karena pengen juga ya kita ya di rumah gitu bisa menghasilkan uang juga, memanfaatkan apa yang kita punya dekat dengan kita. Nah, salah satunya adalah media sosial gitu. Nah, contoh dari persona audiensnya akunnya ibunya Bumi ya itu tadi, ibu rumah tangga baru atau ibu muda
yang ingin tetap bisa di rumah mengasuh anak, tapi bisa sambil menghasilkan juga gitu. Itu contohnya. Kemudian memulai monetisasi seperti apa? Yang pertama, pilih platform untuk monetisasinya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah platform untuk berjualan, platform untuk menaruh etalase jualan gitu ya. Nah, platform untuk kita jualan, kenapa kita butuh itu? Toh marketplace kan bisa-bisa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita kan ngomonginnya produk digital nih dari tadi nih. Bedanya dengan marketplace produk fisik mungkin ya, di beberapa etalase marketplace untuk digital itu nggak bisa yang kayak Shopee gitu ya, mohon maaf ya aku sebut merek kayak Shopee langsung search, aku mencari buku, worksheet, menggambar anak gitu misalnya. Nah, mungkin ada ya, tapi bajakan sih ya biasanya di sana ya. Nah, nggak bisa kayak gitu kalau di marketplace-nya produk digital nih, teman-teman. Mungkin udah banyak yang tahu, kita tetap butuh yang namanya sosial media gitu. Dari judul aja, tapi kita udah dari tadi ngomongin sosial media juga ya. Nah, kita tetap butuh sosial media untuk personal branding itu. Mungkin kemarin sempat bahas personal branding juga kalau nggak salah. Terus tadi Kak Lela juga mention tentang personal branding. Jadi itu pentingnya si sosial media ini tetap ada untuk kita kasih tahu nih ini loh jualan kita gitu. Nah, salah satunya adalah Instagram, Threads, terus ada Facebook juga ya. Teman-teman udah tahu semuanya. Terus nah, karena ini kan produk digital gitu ya. Jadi sangat penting sekali ketika kita membangun sebuah trust gitu ya, apalagi yang kreator edukasi. Kayak misalnya kayak aku, terus beberapa teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku lagi di kampung, jadi lagi ngungsi di rumah orang tua aku, jadi ada suara back sound gitu ya. Mohon maaf ya, iklan ya. Itu bukan iklan oli ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Kita lanjut. Nggak masalah. Oke, makasih. Oke, selanjutnya. eh jadi kalau yang sekarang nih ya, platform yang lagi hype gitu ya, yang algoritmanya lagi bagus gitu ya, kalau aku bilang ya, mungkin teman-teman sering dengar dan mungkin sudah menggunakan, yaitu Instagram sama Threads gitu, untuk bangun personal branding. Tapi kalau misalnya pakai fanpage-nya Facebook juga boleh. Suatu saat nanti kalau teman-teman sudah benar-benar konsisten gitu ya jualan produk digital, kalau mau expand ya bahasanya ya udah mulai ke bisnis ya, mau expand gitu ya bisa ngiklan. Nah, penting sekali ngiklan, kalau enaknya sih biasanya pakai Meta Ads. Jadi kalau misalnya mau pakai Facebook pun tidak masalah. Terus ada blog sama newsletter. Nah, mungkin di circle kita nih, ibu-ibu masih jarang ya yang pakai blog sama newsletter ya, kecuali yang emang blogger. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk buat blog atau newsletter ini, kedepannya akan sangat bagus. Kenapa aku bilang gitu? Karena biasanya nih ya teman-teman ya, kita kan masih apa ya, masih berkaca gitu ya dengan perkembangan kreator luar negeri gitu. Jadi dulu teman-teman kreator luar negeri itu, wih udah editingnya udah keren-keren ya, kayak editing kita yang sekarang gitu ya. Jadi kita bisa dibilang eh, ya mungkin waktu itu kita belum kepikiran bahwa konten seperti sekarang itu akan bermanfaat gitu. Nah, kalau sekarang trennya di luar negeri adalah dengan newsletter itu gitu. Jadi ini hanya insight saja, kalaupun belum bisa untuk diaplikasikan, belum bisa dilakukan, it's okay. Ini hanya insight saja. Kemudian dari sosial media perlu juga kita punya marketplace-nya, punya tempat untuk naruh jualan produk digital kita gitu. Nah, untuk ide produk balik lagi ke passion masing-masing.
Kalau passionnya tentang desain gitu ya, ini lagi hype sih ya desain Canva ya. Jadi kebanyakan mungkin e-book, terus template dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk di sosial media, selain untuk produk digital dan produk fisik ya, untuk jasa itu juga sebenarnya boleh. Misalnya eh, les gitu ya, kita ibu rumah tangga pengen mungkin waktu kecil gitu ya, eh, pernah belajar rajut misalnya, pernah belajar rajut, tapi nggak lanjut gitu. Nah, mungkin kita sekarang mungkin lagi free gitu ya, bisa ngelakuin apa yang kita suka gitu. Contohnya ya bisa mungkin les rajut. Kemarin juga banyak yang les bahasa Inggris, bahasa Korea, jasa pun kalau teman-teman punya passion di sana, punya skill di sana, itu sebenarnya boleh. Jadi nggak hanya tentang produk aja gitu ya, jualan e-book, template, nggak hanya tentang itu aja, tapi jasa pun sebenarnya boleh. Kalau teman-teman memang ada skillnya, ada waktu untuk itu, karena ketika kita offer produk berupa jasa, kita harus menyediakan waktu untuk itu. Gitu. Nah, ini sih biasanya ditunggu-tunggu ya, tentang gimana sih bangun personal brandingnya, karena permasalahan yang banyak banget sekarang adalah aku udah punya akunnya. Oke, aku udah konten setiap hari. Oke, aku udah punya produknya nih dan juga marketplace-nya. Tapi kenapa ya belum ada yang pecah telur gitu, gitu ya biasanya ya istilah-istilah emak-emak di dunia medsos belum pecah telur bun. Apa ini yang salah ya dengan konten-kontenku gitu misalnya. Nah, perlu yang adanya personal branding. Seperti apa yang sudah di-mention tadi sama Kak Leila. Pentingnya personal branding. Jadi kenapa sih kok penting banget nih personal branding? Di sini disebut, di sana disebut, mau bisnis online, mau punya usaha gede, mau produk digital, tetap perlu nih personal branding. Apa sih ini? Nah, personal branding. Jadi itu fungsinya untuk membangun kepercayaan gitu ya, kepercayaan audiens kepada apa yang kita kasih tahu nih ke audiens di konten-konten kita misalnya, di etalase produk kita gitu ya. Jadi dari mereka melihat kita secara personal di sosial media, itu bisa jadi apakah mereka akan percaya atau tidak gitu. Nah, tips untuk menentukan, karena ini kita lagi ngomongin passion to profit ya. Kalau personal branding aku memang selipkan dikit aja. Intinya dari personal branding itu, versi aku ya dan beberapa teman-teman itu juga, bahwa kita harus menentukan yang namanya brand core dan juga brand attribute. Nah, kira-kira apa itu brand core dan brand attribute? Ayo, kira-kira dari di bawah ini teman-teman, aku ada ngasih dua paragraf. Ya, paragraf pertama, IRT yang suka bahas tentang self-actualization, storytelling, dan tips untuk berani memulai konten. Paragraf kedua, ciri khasnya pakai dasper, backgroundnya kegiatan sehari-hari ya, background kontennya ya maksudnya kegiatan sehari-hari bersama anak, terus warna yang sering digunakan marun dan purple. Ini kenapa typo ya, mohon maaf ya. Nah, dari dua paragraf itu, paragraf satu dan paragraf dua, yang mana kira-kira brand core? Soalnya susah banget ya bun. Yang mana kira-kira brand core, ada yang tahu nggak ya? Ini kayaknya sambil ini nih. Yang pertama, Mbak Leila yang jawab. Ya, Nah, yang IRT, oke, Bun Desi, Kak Desi ya. Aku panggilnya Kak aja deh. Nanti panggil aku Kak juga ya, agar aku merasa mudah. Oke, benar. Brand core gitu ya. Jadi, core-nya kita gitu ya. Kita itu value-nya apa sih gitu. Nah, kita harus punya itu. Jadi, tanpa kita ngomong ini pun, tanpa kita ngomongin paragraf satu pun, dari konten-konten kita, si audiens tuh langsung tahu, oh ini nih konten-kontennya
Mbak Leila nih, ya yang sering ini ngasih tahu kita untuk pedagang-pedagang di apa namanya Tanah Abang ya Mbak ya biasanya ya. Ya, Beliau nih yang membangkitkan lagi semangat kita untuk belanja di sana gitu ya. Kita tahu ya masa-masa ya masa-masa yang berat waktu itu untuk para pedagang di sana gitu misalnya. Nah, kita langsung tahu value-nya seseorang, seorang kreator hanya dengan lihat kontennya aja gitu. Nah, sesuai dengan orangnya gitu. Jadi bukan yang ah ini mah cuma depan kamera aja, bukan yang gitu aja. Nah, itu brand core gitu. Tidak hanya ditaruh di bio Instagram aja gitu ya. Biasanya gitu ya, aduh ganti bio setiap bulan ganti bio gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi brand core ini dia memang sebagai value-nya kita, nilainya kita. Nah, kalau brand atribut, ya atribut-atributnya kayak warna yang dipakai desain ya. Biasanya kan kita belajar itu ya kalau personal brand. Tentukan tone warna atau color tone dari desainnya gitu ya biasanya. Nah, itu yang disebut dengan brand attribute. Jadi pendukung-pendukung dari untuk kita menyampaikan value ini apa gitu. Misalnya karena IRT berarti harus ada nih ciri khas IRT-nya. Pakai daster, terus konten-kontennya background-nya kelihatan sehari-hari gitu. Nah, itu brand core dan attribute. Sederhananya teman-teman, bangun personal branding ya tentuin dulu nih dua hal ini. Brand core kita apa, brand attribute kita apa gitu. Oke, tools and resource. Wih, gaya banget nih, Ibu pakai bahasa Inggris. Mohon maaf ya, Bun ya. Lumayan kan nih kita webinar ya. Karena biasanya kita hanya berkecimpung di rumah saja ya, pakai bahasa Inggris pas kerja doang gitu ya. Nah, yang penting teman-teman paham ya. Jadi yang pertama, toolsnya yang bantu kita monetisasi apa. Dari tadi udah kita bahas juga. Nah, ini nih yang sedang digandrungi ibu-ibu nih. Aku pakai contohnya salah satunya ibu-ibu juga sama ini anak muda juga ya. Kenapa aku ngasih contohnya ibu-ibu dan anak muda? Artinya tools ini tidak ada batasan usianya gitu ya. Kadang aduh ngulik apa lagi itu Canva ya gitu misalnya teman-temannya. Tapi teman-teman yang udah punya usaha online nih mungkin banyak yang udah berkecimpung lama di bidang usaha gitu ya, pasti familiar banget dengan tool satu ini. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Kalau yang aku screenshot ini marketplace apa nih, Bun, gitu ya. Nah, kalau misalnya memang passionnya ngulik banget di Canva nih, bisa apa ya, dikembangkan nggak hanya di pasar dalam negeri aja. Ini salah satunya aku screenshot adalah Etsy ya. Etsy gitu. Bisa diakses di etsy.com. Jadi itu marketplace internasional. Selain Etsy juga nanti bisa di searching ya untuk marketplace yang internasional. Ada Payhip juga, ada Gumroad dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa, aduh ini mah desainku keren-keren loh gitu misalnya. Desainku keren-keren, terus sesuai lah sama mungkin marketnya Eropa gitu ya, sukanya yang minimalis tapi elegan gitu misalnya. Bisa nggak ya dijualnya ke luar negeri? Nah, jawabannya bisa. Gitu. Ini contoh yang pertama, toolsnya Canva. Teman-teman pasti udah pernah dengar, aku hanya remind aja ya. Bisa buat banyak banget hal dari tools ini, bahkan PPT ini juga dibuatnya di Canva gitu ya. Kadang kita buat carousel gitu juga di Canva, ebook, kemudian template itu yang sering adalah ebook dan template. Nah, kalau di Indonesia masih belum terlalu banyak. Kalau journaling biasanya masih banyak ya di luar negeri yang pakai template dari Canva gitu. Jadi kita jual produk digitalnya berupa template, nanti mereka print gitu, print terus pakai gitu biasanya. Nah, silahkan nanti bisa pendalaman lagi. Jadi Canva nggak hanya untuk kita buat desain promosi aja, tapi bisa juga untuk buat produk. Kemudian Notion. Nah, kalau ibu-ibu nih masih baru kayaknya ini Notion ya.
Mungkin ada beberapa yang ibu-ibu hadir malam ini, tapi ada juga yang kakak-kakak ini ya. Mungkin kalian bisa nih ulik salah satu aplikasi atau tools namanya Notion. Mungkin di Indonesia baru-baru banget, tapi kita lumayan banyak juga kreator dari Indonesia yang udah certified gitu ya. Jadi certified itu gimana? Jadi udah bisa langsung jualan produk di Notion-nya. Jadi Notion ini punya marketplace sendiri gitu. Jadi kita bisa jual banyak template di sana. Habit tracker contohnya ya. Habit tracker, terus personal goals, template keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang suka ngulik tentang ya segala macam template-template ini ya bisa nih pakai dua tools ini, Canva atau Notion. Nah, kalau ini tools untuk editing kontennya, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu nih, bahkan mungkin udah dipakai juga, tapi tidak hanya eh, pakai ini aja ya Bun ya, untuk editingnya boleh pakai yang lain. Aku memberi contoh yang ini karena dia punya sistem monetisasi sendiri nih, si CapCut ini gitu. Jadi dengan buat template di CapCut juga gitu ya. Nah, teman-temanku juga nih yang ibu-ibu ternyata udah banyak juga nih yang karena suka gitu ya, suka ngedit-ngedit gitu ya, suka ngedit-ngedit video gitu. Ternyata dia punya sistem monetisasi sendiri. Karena kebetulan kita kan ngobrolinnya tentang monetisasi nih sekarang. Nah, selain untuk buat konten, tapi buat konten video itu bisa pakai CapCut, terus apalagi ya banyak Canva juga bisa, terus banyak lagi ada VN, InShot dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa aku mention satu aplikasi ini? Karena itu tadi dia punya sistem monetisasi sendiri. Mungkin teman-teman ada yang hobi gitu ya, hobi ngulik editing video, boleh nih monetisasi lewat aplikasi CapCut. Nah, kalau kita di Indonesia, kalau tadi aku ada mention Etsy, Payhip, Gumroad, Indonesia punya nih, punya Link ID, punya Kliki.id, punya Skalef.id, punya Manyar. Tuh. Kita juga punya nih di Indonesia untuk kita menaruh gitu ya, meletakkan jualan kita, etalase kita nih pakai ini. Teman-teman pasti udah tahu naruhnya di mana. Naruhnya di link video misalnya, terus bisa di-share juga ke grup-grup, kemudian di threads juga gitu ya biasanya untuk kita menawarkan produk kita. Nah, ini beberapa rekomendasiku karena ini orang Indonesia yang punya, jadi aku sangat merekomendasikan gitu ya. Kita cinta lokal ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi silahkan nanti dicoba aja yang mana yang cocok. Tapi memang lagi ngetrennya itu link kali ya, yang lagi ngetren. Nah, ini penting juga sih, cara belajar sambil jalan. Karena kalau misalnya kita webinar nih hari ini, oh ya udah mungkin passionku yang ini yang cocok nih di convert jadi profit. Sampai sana aja, tapi teman-teman nggak melanjutkan lagi gitu ya. Ada nih opsi belajar sambil jalan. Gimana itu, Bun? Pertama, ikut komunitas online atau kursus. Nah, sedang teman-teman lakukan sekarang dengan difasilitasi oleh Kak Lila. Ada komunitas yang sering nih bahas tentang ini kayaknya ke depannya bakalan banyak nih. Jadi mungkin di awal-awal Kak Leila ngundangnya untuk yang awal-awal dulu pengenalan, terus nanti diperdalam lagi. Sepertinya seperti itu ya konsepnya. Aku hanya menebak saja. Nah, ini salah satu step yang teman-teman bisa lakukan. Mungkin ikut kursus juga boleh gitu ya. Kalau misalnya ada budget. Terus kalau lewat YouTube juga kalau ada waktu, tidak ada budget ya udah belajarnya otodidak. Kalau nggak ada waktu tapi ada budget ya bolehlah ya kita ikut kelas, kita ikut komunitas dan lain sebagainya. Itu pilihan masing-masing. Jadi belajar sambil jalan gitu. Karena lewat komunitas juga kan kita ketemu sama teman-teman
tentunya saling support juga itu sangat bagus ya untuk kita. Jadi kita lebih percaya diri juga karena ternyata nggak gue doang nih yang jualan nih gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua, terus evaluasi hasil dari eksperimen eksperimen kecil. Misalnya sekarang teman-teman ikut webinar, udah nentu ini kayaknya skill nulis ini bisa deh dioptimasi. Nah, habis webinar ini mulailah langkah-langkah kecil itu. Misalnya, oh nentuin persona audiens dulu. Oh, habis itu ini. Jadi, nggak harus yang, oh besok aku harus konten nih tentang produkku. Aku besok harus update produk. Nggak harus gitu. Tapi, mulai dari hal-hal kecil aja dulu gitu. Dan jangan lupa untuk buat to-do list gitu ya, karena kita sebagian besar kadang meremehkan catatan-catatan kecil. Kadang kita meremehkan to-do list. Habis ini kita ngapain ya? Nah, kadang kita meremehkan itu. Tapi to-do list itu ya sangat penting sekali gitu. Jadi setelah webinar ini ya buat aja nih langsung nih. Oke, besok aku mungkin yang belum punya akun misalnya aku besok buat akun habis ini. Nah, itu dibuat, dicatat gitu. Itu hanya saranku ya. Mungkin terdengar receh gitu, tapi coba deh dilakuin 7 hari aja. Apa yang terjadi pada ini? Oke, selanjutnya challenges and how to overcome them. Ya, artinya tantangan dan gimana solusinya gitu ya. Tantangan yang sering dialami. Wah, kenapa ngomongin tantangan nih, Bun? Tantangan itu, kalau aku ya, berdasarkan pengalaman, tantangan itu aku catat. Oke. Jadi kita tahu nih mana yang bisa kita eh, lakukan. Jadi yang kita tidak boleh lakukan tuh kita tahu, oh ini harus kita hindari. Misalnya kita menghindari hal-hal yang kita terlalu asik gitu ya dengan kehidupan perkontenan kita jadi lupa kerjaan rumah gitu misalnya kita satu aja jangan lupa waktu dan lain sebagainya. Nah kalau ini beberapa notes aja sih kita kadang takut gagal karena kita ngerasa passion kita masih belum apa-apa gitu misalnya terus ngerasa kayak kayaknya aku nggak cocok deh share ini gitu misalnya karena ngerasa skillnya belum ada gitu padahal bisa-bisa aja ketika kita memang sudah passion di sana, kita ya sambil belajar itu tadi, kita mantepin lagi passion kita jadi skill yang bisa bantu banyak orang. Gitu. Kadang kita ngerasa, aku nggak punya waktu nih untuk, mungkin ada yang udah punya ya produk digital ya. Nah, ketika kita udah punya pun produk digital, tetap harus kita refresh. Salah satunya mungkin kayaknya ini udah laku nih 50 kali apa di refresh ya mungkin ganti judulnya diganti desainnya di-share kembali gitu contohnya. Nah kadang kita ngerasa nggak usah deh biarin biarin aja gitu karena kita ngerasa nggak punya waktu padahal kita punya waktu nih misalnya 2 jam gitu ya kita bisa tuh 2 jam buat promo produk kita di Threads sama di Instagram. Ya kalau nggak bisa buat konten di Reels gitu misalnya ya nggak bisa buat carousel, ya udah di story aja dulu setiap hari gitu. Jangan sampai eh, hari-hari kita itu jalan gitu aja ya. Kita sampai nggak ada waktu untuk share jualan kita ya. Kalau misalnya kita nggak share jualan kita, nggak ada yang akan tahu gitu. Istilahnya mungkin di bisnis tuh bisnis marketing mungkin traffic gitu ya. Jadi nggak ada traffic ke ini kita, ke website kita, ke link kita, ke kliki kita, ke mayar kita gitu. Nah kemudian ini paling sering sih kayaknya bingung, bingung harus mulai dari mana dulu ini gitu. Nah, kebetulan nih teman-teman ikutan diskusi malam ini seharusnya nggak bingung lagi ya harus apa gitu ya. Mungkin udah bisa nih di note mulai sekarang. Kalau misalnya udah punya produk digital, oh kayaknya bener tuh aku harus rebrand misalnya rebranding produk yang lama karena laku banyak yang lama tapi sekarang udah mulai nggak perlu laku kayaknya perlu di rebrand deh itu misalnya terus yang baru mungkin sekarang udah nggak bingung sih harusnya ya
karena dari tadi udah ada step by stepnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian solusi mengatasi hambatan seperti yang aku mention tadi, kalau takut gagal, em, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dicatat, dan sebagainya. Kalau ngerasa nggak punya waktu, nah, kenapa aku mention kita punya waktu 2 jam tadi? Buat time blocking, misalnya sehari berapa? 1 jam atau 2 jam untuk emang kita fokus ngelakuin sesuatu gitu. Nah, aku ya teman-teman main medsos pun ya aku pakai timer. Agak kocak sih, tapi lumayan membantu gitu ya. Karena aku sadar kerjaan di rumah dan kerjaanku di sosial media mulai banyak gitu ya. Takut juga nih ninggalin keluarga nih gitu, takut bablas sih sebenarnya ya. Dan juga untuk kesehatan juga, jadi kadang aku pasang 20 menit untuk main Threads gitu kadang ya. Mbak Laila tahu banget nih, Kak Laila tahu banget kalau aku main Threads. Banyak banget postingannya sekali post, ya itu tadi memaksimalkan waktu 20 menit itu. Jadi eh, tidak ada salahnya kita upgrade diri gitu ya, self reflection, self actualization. Kita belajar hal-hal yang kita kira itu sepele, misalnya journaling kan kayak apa sih journaling mah zaman SD ya di binder gitu misalnya. Mungkin kita ngerasa hal-hal itu receh, tapi ternyata itu bisa membantu dan sudah banyak juga pasti ya kreator-kreator besar yang menggunakan cara-cara itu. Gitu. Aku pun tahunya ya karena itu. Kadang iseng gitu loh, searching di Google. Bagaimana cara Brené Brown mengatur waktu gitu ya. Jadi Brené Brown itu seorang penulis buku. Nah, gimana caranya si Ibu Brandy ini ngatur waktu? Udah dosen, buat podcast dan lain sebagainya. Nah, jadi iseng-iseng aja, oh ternyata orang-orang sukses gitu ya, journaling, time blocking dan lain sebagainya. Jadi nggak ada salahnya kita yang baru mulai pun sudah membiasakan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke quality time kita untuk diri sendiri juga gitu. Bingung mulai. Nah, seperti apa yang aku bilang tadi, eh, kita udah tahu nih sekarang harusnya apa. Teman-teman mungkin udah bisa nge-notes nih. Oke, habis ini satu langkah dulu apa ya gitu. Jadi udah bisa langsung dimulai. Nggak dulu lagi. Nah, itu materi pembuka dari aku untuk mulai diskusi malam ini. Aku kembalikan ke Kak Lila. Silakan berapa teman-teman yang mau nanya atau gimana. Terima kasih banyak ya Kak Amik udah sharing-sharing. Ternyata yang aku lakuin, maksudnya yang selama ini aku lakuin juga ngikutin teori itu gitu. Padahal aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata ada teorinya gitu. Makasih banyak ya Kak udah sharing-sharingnya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mangga silakan bisa raise hand atau enggak chat. Di itu ya, message-nya udah aku edit tuh bisa kebaca sama yang lain juga. Nih, Kak, sambil nunggu pertanyaan. Ini tadi kan Kakak bahas tentang brand atribut ya. Itu tuh ternyata emang ngaruh ya, karena namaku itu, akun yang aku pakai itu kan hitam ya, Kak. Hitam matir. Nah, kalau di TikTok itu cuma hitam aja. Aku tuh pakai masker hitam kalau teman-teman tahu ya. Bahkan teman orang-orang tuh yang aku datengin misalnya yang aku visit tuh pasti kan udah nggak COVID, kenapa pakai masker? Aku bilang supaya orang cepat inget aja karena namaku hitam, aku pakai masker hitam. Dan aku pun dipanggilnya bukan Kalela, dipanggilnya Kak Hitam kebanyakan karena orang-orang tahu gitu. Jadinya terus aku balikin lagi kalau misalnya mungkin aku pakai nama Leila, mungkin orang bakal lebih sulit untuk ingat. Tapi kalau hitam itu kan kayak asosiasi sama warna dan aku juga pakai atribut itu. Ternyata works kalau di aku gitu. Jadi ternyata emang ada itunya ya kayak apa sih namanya? Ada teorinya ya. Nah, makasih banyak ya kami udah ada pertanyaan yang masuk.
Dari Kak Tiara. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, kalau misalnya kita punya bisnis just tip Jepang, itu gimana cara personal brandingnya? Apa harus bikin IG pribadi atau bikin IG khusus Kak? Oke, oke. Pertama aku kira ini Kak Lila itu sengaja untuk atributnya yang masker itu. Ternyata memang tidak sengaja ya. Tapi ketika kita memang udah apa ya fokus untuk bangun personal branding kita, memang secara nggak langsung si atribut-atribut itu akan menyesuaikan dengan brand core-nya kita, dengan value-nya kita gitu. Jadi apa yang Kak Lela lakukan ini contoh ya teman-teman bahwa personal brandingnya udah ngena banget. Aku lihat tuh kemarin yang cuma lihat-lihat baju aja di depan tuh udah ada yang nyamperin dah. Jadi magnet ya jadinya ya magnet untuk rezeki juga untuk teman-teman karena memang value-nya Kak Leila adalah di sana selain sebagai content creator tapi juga membantu teman-teman pengusaha di sana gitu itu keren banget dan lanjut untuk pertanyaan Kak Tiara. Terima kasih banyak. Wah, keren banget nih usahanya Just Tip dari Jepang ya. Kalau personal branding sih biasanya memang menggunakan akun kita gitu ya, akun kayak Kak Lela dengan akun hitamnya, terus aku pakai akunku ya, ibunya Bu Emi gitu. Kalau personal branding itu nge-branding itu sebenarnya ya, kalau sejarahnya nih ya, aku ngutip dari Raditya Dika, sejarah branding itu dulu nih di luar negeri kan ada peternakan sapi nih, peternakan sapi. Jadi untuk kita mengenali sapi mana nih yang belum masuk ke kandang, itu dipakein stempel. Itu yang dimaksud dengan branding. Nah, personal branding adalah ketika audiens kita itu tahu siapa sih kita gitu. Nah, caranya mereka tahu value kita apa, mengenali kita bagaimana, itulah dengan tadi tentukan brand core sama brand atributnya, kemudian tentunya konten ya karena kita menggunakan sosial media. Kalau menurutku kalau Kak Tiara mau buat akun, sorry, kalau mau bikin, ini berarti nggak punya akun IG pribadi ya? Karena pertanyaannya apa harus bikin IG pribadi? Kalau misalnya belum ada Instagram, saranku sih pakai aja brandingnya dengan personal brandingnya dengan akun IG-nya Kak Tiara gitu. Nah kalau kalau mungkin Kak Tiara memperhatikan gitu ya personal brandingnya brand owner itu biasanya bukan yang langsung posting katalog gitu. Jadi memang benar-benar keautentikannya yang diperlihatkan gitu. Oh ternyata dia memang kontrol ya pabriknya gitu. Misalnya dia buat konten, maaf ada iklan Oli Castle ya. Jadi ya misalnya dia ngonten lagi masuk pabrik dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu oh ternyata ini brandnya autentik, benar-benar kita diperlihatkan oh begini ownernya memperlakukan karyawannya, begini ownernya dengan misalnya pekerjaannya di pabrik dan lain sebagainya gitu. Nah itu fungsi akun pribadi. Kalau akun IG khusus jualan, ya fungsinya adalah sebagai etalase ya, jadi jatuhnya ya. Itu pun peraturannya di Instagram juga berbeda pastinya gitu. Mungkin Kak Laila juga pasti tahu ya, kalau kita pakai musik itu udah pasti dibatasi. Terus beberapa fitur juga berbeda dengan akun pribadi gitu. Karena memang fungsinya adalah sebagai tempat kita yang naruh jualan kita gitu. Kalau misalnya bangun personal branding, memang mulainya lah dari kita sebagai personal yang punya apa istilahnya punya produk dan lain sebagainya. Jadi personal branding yang memang khusus untuk personal gitu Kak Tiara. Semoga jawabannya bisa diterima. Oke. Yang kedua, pertanyaannya dari Kak Eka Meliani. Hai Kak, kenalin aku Biyung. Udah punya followers personal 70.000, tapi sampai saat ini bingung nentuin branding personalnya. Apakah ada masukan untuk mama anak tiga
punya bisnis satu, better fokusnya brandingnya seorang mama dengan anak-anaknya atau fokus brandingnya ke bisnis? Oke, salam kenal. Kak Eka dipanggilnya berarti Biung. Biung. Oke, salam kenal ya Biung. Kemarin baru aja nih ada seorang teman gitu ya. Eh aku ada sesi one on one sama beliau. Followersnya di TikTok 300, di IG 200. Nah, beliau ini tutor matematika. Terus aku tanya, wah keren. Gimana convert dari audiensnya ke apa istilahnya ke yang les gitu ya, yang ngambil private, gimana convertnya? Banyak nggak? Banyakan TikTok atau IG? Ternyata tidak ada, tidak ada. Berarti dia selama ini pure ngonten aja berarti ya, berarti ngasih apa ya, ngasih ilmu gratis gitu ya ke audiensnya dia. Nah, itu lumayan ya, sangat disayangkan ya, karena personal branding sebagai tutor matematika juga udah bagus. Sayangnya nge-convertnya jadi produk kemarin yang belum pas. Nah, kalau ini kasusnya Biyung adalah udah ada nih audiensnya. Cuma personal brandingnya kayak gimana ya? Gitu. Nah, sebenarnya eh, aku banyak banget dikasih pertanyaan biasanya, gimana nentuin niche? Eh, Kalau misalnya niche tuh ganti seperti ini boleh nggak? Padahal pengertian dari niche itu adalah kamu itu siapa dan nilai yang bisa di-share itu siapa. Nah, dari niche yang kuat ini dan konten-konten kita yang bagus ini akan membentuk personal branding kita. Wah, ribet banget ya jelasinnya ya. Intinya gini, intinya personal branding kita itu adalah ngalir aja apa yang kita jalani gitu. Jadi nggak ada batasan, oh personal branding owner nggak boleh ngontenin tentang anak gitu. Wah, nggak ada seperti itu. Bio mau ngonten tentang anak, terus tiba-tiba ngonten tentang bisnis, itu tuh nggak apa-apa gitu. Malah bisa dicari, ditentuin gitu ya benang merahnya. Em, Contoh deh ya, bentar ya. Aku berusaha menjelaskan dengan sederhana. Sebentar. Nah, mungkin udah sempat ngepoin Instagramku. Jadi aku itu suka berkebun juga, walaupun kebunnya cuma sedetak doang. Nah, selain itu, aku kontennya itu tentang produk digital ya, mungkin ya bisa lebih ke produk digital gitu ya, tentang tips konten. Jadi aku satuin gitu. Kadang aku ngasih tahu tips tentang apa, backgroundnya itu tentang misalnya bumi gitu ya, sama aku berkebun gitu. Jadi contohnya nih. Bentar. Jadi menurutku nggak apa untuk teman-teman. Hmm, ini kelihatan ya. Nah, kayak gini. Karena aku lebih banyak untuk di Instagram share-nya tuh tentang tips ya. Jadi aku ajak dia berkebun, aku kasih lihat gitu. Nah, mohon maaf, ini nggak ada konten screenshotan saldo. Jadi untuk personal branding memang aku tidak menyarankan untuk itu, teman-teman. Jadi di akun personal branding ini, aku mau ngasih tahu bahwa teman-teman boleh share apapun value yang teman-teman miliki. Sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak yang punya bisnis, wah itu keren banget sih menurutku personal brandingnya. Karena value-nya sangat banyak sekali. Pertama, value-nya tentang, wah ternyata ibu rumah tangga tuh bisa bergaya ya. Wah ternyata, jadi itu bisa jadi value yang bagus banget ke audiens kita gitu. Jadi sekali lagi nggak ada batasan untuk share apa sih nih gitu ya berhubungan dengan personal branding kita, ngalir aja gitu. Makanya Irwan siapa itu ya yang mengundang untuk menyantet dirinya sendiri, pokoknya dia Ferry Irwandi gitu ya kalau nggak salah, dia pernah bilang
personal branding yang bagus itu adalah ketika kita konten tanpa personal branding. Buset, apa maksudnya itu? Ya kita original aja. Nah, kita, Byung sebagai tiga anak, misalnya A Day in My Life kontennya, terus ada sedikit sekilas gitu, sambil apa misalnya usahanya, ada backgroundnya sedikit gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya ngontenin tentang keluarga gitu ya, IRT life-nya, dan juga tentang usahanya. Itu pesan yang ingin aku sampaikan. Jadi nggak ada batasan untuk kita kita konten personal branding harus gimana itu nggak ada batasannya. Yang penting masih sesuai dengan value kita tadi itu, yang brand core sama brand attribute tadi. Gitu. Gimana Kak Biyung? Udah jelas? Hmm. Ah, ah, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Em, dari Kak Wida, Kak, saya baru mulai dunia fashion, sosmed aku TikTok untuk memulai personal brand pakai video TikTok atau live atau dua-duanya ya? Oke. Nah, ini Kak Leila sih sebenarnya udah tahu banget di TikTok ya. Kalau ada waktu ya, coba aja semuanya. Karena aku Oke. gini, jadi ketika ada sebutannya VT ya, VT itu video TikTok gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. aku awal-awal di Instagram itu ketika ada postingan yang FYP, aku ngebusnya itu pakai semua fitur. Ya agak kocak sih, tapi lumayan berhasil karena kebaca kan sama algoritma. Wah, aktif nih usernya gitu. Jadi aku rajin live waktu itu, kemudian ngonten di Reels setiap hari. Kalau apa namanya story itu aku bisa sehari 3 sampai 5 kali gitu. Nah, kalau memang Kak Wida ada waktu untuk itu, menurutku coba aja. Kalau misalnya belum ini waktunya di jadwal aja. Kalau misalnya kayak aku misalnya contohnya, kalau aku mungkin seminggu itu harus ada 5 video reels, terus story harus tiap hari, live mungkin seminggu sekali gitu contohnya. Jadi dibuat jadwal aja. Nah, karena ini adalah sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi fintech, teknologi, ada finansialnya juga ya, TikTok kan bisa belanja juga ya. Jadi eh, ya dia ngelihat keaktifan usernya itu juga untuk bantu ngebus ke istilahnya algoritma gitu ya, ke timelinenya user lainnya yang tertarik dengan bahasannya. Misalnya fashion, ya tentu aja dengan cara memanfaatkan fitur-fitur TikTok tadi. Nah, jangan terlalu memaksakan diri juga, wah harus buat VT, harus live dan lain sebagainya. Kalau di awal coba aja dulu dijadwalkan, kalau nanti udah dirasa bisa sekaligus dalam sehari, ya silahkan gitu. Jadi gitu sih cara sebuah aplikasi ya, karena kalau Instagram dia algoritma itu kayak otaknya ya, kayak otaknya aplikasi. Jadi kalau Instagram bisanya baca kata-kata aja. Jadi bisa baca huruf aja. Makanya ketika kita posting tentang apa misalnya tentang produk digital lah ya, kita posting tentang produk digital, searching tentang produk digital, maka itu yang akan kelihatan gitu. Nah kalau TikTok mungkin mirip ya, karena aku nggak terlalu pakai TikTok nih, mohon maaf. Tapi seharusnya seperti itu juga sih biasanya ya aplikasinya. Gitu Kak Wida. Gitu. Dan menjawab ya Kak. Kalau ada pertanyaan lain, nanti chat aja lagi. Kak Zafira, Kak, kalau kita sendiri nggak pede nih munculin muka, gimana ya mau personal brandingnya? Adakah saran? Kebetulan usaha yang aku jalanin ini fashion, kebanyakan ambil di Tanah Abang, jadi nggak produksi sendiri. Oke, Oke, karena personal branding itu kan sebenarnya sosok ya yang muncul ya, Ya. sosok. Kalau kita perhatiin juga kayaknya aku merhatiin yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang karena aku tahu sih wajahnya Kak Lila yang sekarang di poster gitu, jadi aku tahu ya wajahnya. Tapi kalau dulu kayak nebak-nebak, wah ini siapa nih ya sebenarnya gitu. Jadi sosok sih ya. Kalaupun misalnya nggak bisa munculin wajah atau muka gitu,
mungkin ya tunjukkan sosok kita. Nah, kalau Kak Leila, contohnya nih ya, karena udah ada nih contoh nyatanya nih gitu ya, mungkin atribut tadi yang dimainkan gitu. Salah satunya Kak Leila mungkin pakai atribut masker itu tadi. Nah, kalau misalnya masih nggak pede gitu atau nggak mau pakai masker, ya udah tetap nampilkan sosoknya Kak Zafira ya, nampilkan sosok tapi mungkin dari belakang atau dari samping aja gitu. Karena pada dasarnya teman-teman personal branding itu ya mau nggak mau ya sebenarnya nampilin wajah. Karena apa? Kita nggak hanya buat konten aja, tapi personal branding itu bantu kita untuk lebih growth lagi, lebih berkembang lagi. Salah satu contohnya ada webinar ini juga karena personal branding. Kemudian suatu saat teman-teman bisa sharing tentang usahanya mungkin kemana, ke kampus-kampus atau diundang sebagai pembicara dan lain sebagainya. Nah, sana arahnya sebenarnya personal branding itu sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau memang belum memungkinkan untuk memunculkan wajah atau muka, ya dimainkan lagi atributnya. Gitu. Itu saran dari aku. Oke, Kak Zafira, Hmm. benar-benar menjawab pertanyaannya. Sebentar, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu ya, Kak Ami mulai bisa dapat cuan dari pas bangun online itu kira-kira ketika followersnya berapa? Oh, oh, siapa itu yang berbicara? Oke, oke. Jadi waktu 2024 kemarin, karena aku pakai IG jualanku nih yang dulu ya. Jadi seingatku aku hapus-hapusin banyak followers, terus sisa 4.000 aja. Jadi itu Hmm. nol. 4.000 itu nol. Kenapa? Karena yang like itu cuma aku, suamiku, IG-ku yang lagi satu gitu ya. Jadi temanku, sahabatku ya paling 5 aja gitu yang like, yang tahu aku eh, ada aktivitas lain nih selain di rumah aja ngonten gitu. Jadi sama-sama mulai dari nol, baik itu akun baru, akun lama gitu. Nah, setelah itu aku mulai 1,5 bulan ya kalau aku kalkulasiin waktu itu ya dari bulan April ke Mei, sorry, dari bulan Maret akhir terus jeda, terus dari April ke Mei 1,5 bulan ngontennya tuh setiap hari. Jadi targetku itu bukan views. Nah, ini agak unik dan kocak sih. Targetku adalah ya aku posting aja sehari sekali gitu waktu itu. Karena memang aku pengen share aja gitu. Aku pengen share aja. Terus akhirnya di 1 bulan konten itu, wah apa nih jualan produk digital gitu. Wah kayaknya bisa nih skillku karena kan aku sebelumnya kerja di perusahaan apa namanya sepatu gitu ya yang brandnya udah lumayan gede. Mungkin teman-teman tahu Lilo Jelantik. Nah aku pernah kerja di sana sebagai sales marketing sama yang handle di webnya juga di digital marketing juga. Nah, aku mikir, wah kayaknya skill ini tidak boleh diam aja gitu. Jadi aku mulai coba iseng-iseng buat ebook gitu. Nah, audiensnya dari mana? Jadi selama 1 bulan konten itu, aku kan banyak tuh ketemu teman-teman baru. Jadi dari kita nge-like, dari kita komen, dan aku selalu komen ke postingan yang memang aku suka gitu. Oh, ada yang buat konten tentang masak gitu misalnya tentang rumahnya itu aku ngikutin banget perjalanannya gitu jadi karena memang aku suka jadi bukan hanya sekedar wah dia bahas produk digital oh, komen juga gitu enggak gitu jadi memang aku bersosialisasi gitu ya bersosialisasi nah ternyata ketika aku pertama kali posting yang namanya jualan produk digital itu it's mean bukan produk yang terlihat bentuknya itu ternyata sambutannya tuh lumayan gitu. Jadi belum FYP ini ya, belum dikasih viral nih sama Instagram. Jadi baru teman-teman yang memang kenal gitu. Yang dari aku followers mengendap,
yang 4.000 itu jadi mungkin ya 4.000 berapa gitu, 4.035 gitu, ada 35 orang baru yang aku kenal. Sambutannya bagus, wah keren ini dan lain sebagainya. Kemudian sampai akhirnya ada yang beli gitu. Nah, yang beli pun adalah temen yang aku ajak bersosialisasi di Instagram itu gitu. Jadi karena dia lihat sosokku, oh ini backgroundnya kayak gini, jadi ada trust di sana gitu, ada kepercayaan di sana. Padahal ya aku juga baru ngontennya gitu, dan aku pengumuman tuh ini akun, jadi aku di highlight tuh kasih tahu bahwa ini akun sosmed, sosmed all shop dulunya. Jadi aku alih fungsikan itu, teman-teman yang follow aku lama tuh pasti tahu gitu. Kemudian diberi istilahnya FYP satu konten itu, baru kemudian mulai lagi sharing tentang value yang aku punya. Jadi kayak misalnya pengalaman kerja, terus pengalaman selama 10 tahun berkecimpung di website, di online shop juga, dan lain sebagainya. Dari sana dilihat konten-kontenku seperti apa, apakah nyambung dengan value yang aku punya, gitu ya. Jadi mulailah banyak yang beli produk digitalku, gitu. Produk digital pertamaku e-book, gitu. Gitu, Oke. alhamdulillah. Eh, ini sih kayak ngebuka mata sih, karena kalau misalnya akun aku kan itu fokusnya ke informasi. Jadi aku monetize itu aku mikirnya dulu itu cuma dari endorse. Sedangkan kita kan gak selalu dapat endorse gitu ya, apalagi followersnya masih sedikit. Jadi kayaknya aku baru bisa monetize itu agak lama tuh. Gitu. Makanya sekarang ketika lagi rame nih tentang produk digital, ini kayak angin segar ya, bahwa akun-akun kecil pun itu bisa berpotensi jualan gitu. Nggak harus nunggu endorsan. Kita capek loh kalau nunggu endorsan doang dan kayak nggak stabil nih pemasukan. Nah, ketika ada produk digital yang berupa macam-macam ya yang bisa kita jual, itu kayak, oh ternyata kita bisa ya, eh, followers masih sedikit, kita bisa cuan dan cuannya juga gede ya kak ya. Aku yakin Bener. akunnya kakak, produk digitalnya udah oke banget penjualannya gitu. Bisa jadi sama kayak akunku gitu. Meskipun followersnya beda jauh, tapi aku yakin kayaknya bahkan lebih besar dari aku. Karena apa? Karena fokusnya emang ke sana kan Kak, konten untuk apa sih namanya, cuan gitu. Itu sih yang mau aku pelajarin. Makanya aku ngundang Kakak gitu. Karena kita udah beda apa ya? Beda gitu loh pemikirannya. Karena dulu aku ya udahlah endorse doang gitu. Taunya sekarang ternyata ada produk digital dan katanya 2025 bahkan lebih ini lagi ya Kak ya. Oke, aku pernah sempat nulis kemarin di webku, kalau tren di 2000, kenapa tadi kan Kak Lela bilang ya, bahkan followers yang kecil pun bisa jual produk digital dengan cuan yang lumayan. Karena apa? Biasanya nih ya, teman-teman yang baru mulai gitu ya, kontennya benar-benar otentik gitu, benar-benar wah ini aku gitu. Jadi personal brandingnya benar-benar terlihat. Nah, tren 2025 ini adalah konten-konten yang benar-benar personal gitu ya, menunjukkan keautentikan itu yang akan mudah naik. Dalam artian gini, bukan konten-konten yang proper banget gitu ya, ini studio keren, terus make up dan lain sebagainya, enggak. Tapi audience centricnya itu akan lebih kepada konten-konten yang berhubungan dengan personalnya si kreator gitu. Nah, benar banget yang dibilang Kak Leila, karena kita nunggu endorse gitu ya. Kadang teman-teman yang baru mulai ngonten tuh gitu, pengennya dapat endorse dan lain sebagainya. Nah, sayangnya banyak perubahan yang terjadi gitu. Pendapatan dari kreator itu nggak selalu tentang nunggu dari perusahaan atau dari brand, nggak gitu terus gitu. Karena eh, harus nunjukin value sama skill juga. Nah, di sini bersyukur juga sih ya, kita dari 2023 kalau nggak salah tren produk digital ini mulai muncul. Tapi sebenarnya di Indonesia, nih aku sedikit insight aja,
produk digital itu udah lama banget sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu yang jualan template PowerPoint tuh mungkin ya zaman-zaman kita kuliah gitu ya. Nah, itu termasuk produk digital juga. Nah, mungkin yang sekarang itu bentuknya lebih banyak gitu. Jadi menurutku sangat bisa teman-teman optimasi. Apalagi yang punya usaha mungkin nanti akan bisa expand ke eh, yang lainnya. Mungkin gak hanya kayak Kak Lila misalnya. Selain punya usaha, juga punya passion di dunia fashion gitu ya, yang lebih. Nah, dari mungkin kayak tadi yang contohnya Kak Lia juga dari ngelis kontak kenalan lah ya istilahnya ya ke playground playground gitu dari list kontak aja udah bisa jadi produk digital gitu dan itu mulainya nggak dari yang langsung followersnya 13.000 enggak gitu tapi followersnya lebih sedikit pun udah bisa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi ini bukan masalah followers, tapi lebih ke benar kata Kak Lela tadi kita belajar lagi nih personal branding, betapa berperannya personal branding itu untuk seorang kreator gitu teman-teman. Oke Kak Lela, adakah pertanyaan lagi? Masih ada. Next, Kak Isti. Pengen banget rasanya mirroring konten, munculin persona nih antara Instagram sama TikTok. Tapi masih kebingungan untuk bridgingnya gimana. Karena TikTok itu sering seiring berjalannya waktu malah jadi akun spill produk fashion. Mbak Ami atau Kalela ada saran nggak? Karena kadang juga fokus di TikTok, IG-nya tertinggal. Ataupun sebaliknya. Oke, oke, pengen mirroring konten gitu ya. Mm-mm. Bentar, aku loading dulu pertanyaannya karena aku nggak main TikTok. Oh, berarti tema-tema di IG sama TikTok sebenarnya sama gitu ya. Oke, lebih jadi produk spill. Nah, gimana cara? Oh, gini. Oh, jadi main di dua sosmed ini, terus pengen nunjukin personal branding, tapi berakhir dengan spill aja gitu ya, mungkin ya maksudnya. Nah, kalau kalau saranku eh ya tunjukin personanya gitu. Jadi ya konten spasialnya bukan bukan sebagai konten ini. Kalau spasialnya sebagai konten prioritas gitu ya maksudku ya yang tiap hari gitu ya. Ya berarti harus ada mungkin bridgingnya mungkin pakai day in my life atau tips ini tentang apa fashion mungkin bisa ke tips gitu ya karena apa karena edukasi dan inspirasi itu salah satu pilar konten yang ngebawa atau yang ngasih lihat value ke audiens gitu. Jadi kalau promosi kan, kalau pilarnya promosi berarti kan ya fokus promosi aja termasuk skill itu ya. Tapi kalau kita memang mau ngasih tahu value kita ke audiens ya salah dua ya jadinya salah duanya adalah dengan konten pilar inspirasi dan edukasi. Apa itu kontennya? Konten tips, terus konten yang di bridging dengan day in my life mungkin atau apa gitu judulnya this is part of my life atau apa gitu kan bisa lah ya di brainstorming di Google atau di chat GPT untuk judul-judul menarik gitu. Nah, bridgingnya ya itu tadi sih kalau saran dariku. Ini Mbak Isti yang aku kenal atau bukan ya? Jadi curiga nih. Ada tanggapan, Mbak Isti? Eh, Oke, oke. Dia kenal kita, oh ya. Ya, Teman. semoga semoga nggak galau habis ini ya, apalagi udah masuk komunitas ini, biar tambah semangat nih. Nah ini Kak Ami, kalau boleh tahu, jadi pemasukan ketika sekarang jadi konten kreator ya, selain endorse jelas, ada pemasukan lain nggak? Dan yang paling berperan utama yang produk yang mana? Produk yang mana? Ya, pemasukan yang dari channel mana? Oke, kalau kalau bisnis udah channel gitu ya, Eh, channel yang mana? Oke, Em, karena aku suka ini ya, gara-gara berteman dengan kreator lain tuh, kita jadi ini ngikut
kebiasaannya dia ya, salah satunya baca buku. Aku emang suka baca buku, tapi lebih kepada self improvement, self development gitu aja gitu. Tapi walaupun aku punya usaha kecil-kecilan gitu ya, aku jarang baca buku tentang bisnis, edukasi gitu jarang. Nah, baru-baru ini jadi tahu insight. Salah satunya buku tentang Justin Wells. Dia bilang bahwa seorang kreator di dunia digital setidaknya harus punya tujuh aliran dana, bukan aliran dana, harus punya tujuh keran gitu ya, harus punya tujuh keran. Nah, mungkin aku belum bisa semuanya, paling endorse ya, tapi nggak terlalu banyak. Terus dari produk digital, kemudian dari jasa konsultasi, terus dari kelas online juga, terus kemudian dari speaker kayak sekarang pembicara. Nah, lagi dua ini ya mungkin dari suami, dari suami dan dari jualan jualan produk fisik mungkin ya gitu. Nah, saranku sih gitu ya teman-teman ya. Ternyata kreator digital itu nggak harus yang kita jualan produk digital aja nggak gitu. Tapi sesuai yang dibilang sama Justin Wells tadi, paling nggak kita punya tujuh keran gitu. Mungkin pandemi sudah mengajarkan kita banyak hal ya. Jangan menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Paling nggak kita punya keranjang-keranjang yang lain. Ya aku nggak bisa Mbak, tujuh, tujuh keran gitu kayak Mbak Ami gitu misalnya. Nggak harus gitu. Mungkin mulai dari satu atau dua dulu gitu. Misalnya mulai affiliate Shopee misalnya, terus di TikTok atau nggak boleh ding dua ya. Salah satunya affiliate marketplace, terus produk digital gitu misalnya. Jadi tetap kita harus punya antisipasi untuk finansial kita ke depannya karena tujuan kita juga upgrade diri ini kan salah satunya itu gitu. Oke, kami makasih banyak. Ini aku tunggu ada pertanyaan lain apa enggak, mumpung ada sumber yang bisa ditanya-tanya. Soalnya kalau tanya ke aku biasanya, oh nanti aku cari narasumber yang kompeten ya, gitu biasanya aku jawabannya karena aku nggak tahu nih. Seringnya kayak gitu. Makanya aku lagi gerilya nih, manggil narasumber yang Keren bisa banget sih. nge-share kayak gitu. Tapi emang jujur, ketika sekarang kan lagi gonjang-ganjing ya, katanya bisnis lagi lesu, daya beli lagi lesu. Jadi personal branding ini malah yang bantu banget teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak mulai, sayang banget kalau alasannya malu atau malas atau aduh masih bingung gitu, mulai aja. Karena kedepannya itu bakal bantu banget. Yaitu ada pemasukan-pemasukan lain yang kita nggak duga gitu. Mungkin awalnya udahlah nggak apa-apa, cuman endorse aja atau enggak spill produk dari komisi. Enak kan kalau affiliate nggak kayak bisnis ya kayak kita harus nyetok, harus ada modal yang dikeluarin. Tapi kalau affiliate kan istilahnya lebih kecil gitu. Apalagi produk digital ya kayak kita buat sekali, kita bisa jual berkali-kali gitu. Gitu kan ya Kak iklannya. Kak Laila tahu lah ya kalau misalnya di produk fisik kita yang paling berat tuh sebenarnya kan dead stock ya kalau kita Ya, ya. ya berat banget. Oke. Itu. Ada lagi nih pertanyaan. Saya mau tanya, kalau dari awal konten langsung pakai ads itu bagus nggak? Atau bagusnya natural dulu tanpa ads? Baru ads. Organik dulu atau bisa nih langsung di boost ads? Gimana kami? Oke, itu aku nggak tahu ya siapa yang bertanya itu. Kayaknya muncul di Kak Laila ya. Oh iya, direct message. Heeh. Kamu Tariatul Gisma. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari akunya ya, karena aku sudah terlalu enak dengan organik, jadi aku memang belum pernah ads gitu. Nah, tapi jangan diikuti juga nih zona nyaman itu. Karena akun organik ya tidak akan stagnan gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari view view dari videoku yang nggak selalu yang tembus 10.000 gitu, enggak. Karena ya organik, nggak di boost sama ads. Nah, kalau kalau misalnya teman-teman bisa gitu ya, apa
mampu untuk gini ads, menurutku nih ya, saranku adalah harus ada kontennya dulu. Paling nggak 3 kali scroll, berapa tuh ya? 3 kali scroll reels mungkin sekitar lima baris gitu. Paling nggak udah ada 5 baris konten dulu. Kemudian ya baru ads gitu. Karena ads itu kan kita datengin traffic dengan bayar ya. Jadi sangat disayangkan jika belum ada hal yang kita tawarkan gitu. Salah satunya yaitu tadi, sebelum orang beli biasanya ya lihat profil dulu, konten-kontennya relate nggak nih dengan produk yang ada di ads tadi gitu kan. Jadi paling nggak harus ada itu dulu. Kalau misalnya mau main organik terus juga kayaknya nggak memungkinkan ya. Makanya aku juga lagi build account yang memang khusus untuk produkku gitu. Jadi mungkin nanti ads-nya digandeng dua dua akun gitu. Jadi karena kita kalau aku ya mengambil dari kacamata audiens. Oke, produknya, wih, iklannya bagus nih, kayaknya produknya membantu nih. Tapi ketika kita validasi dulu nih, cek profilnya, lah, kok cuma satu konten nih gitu misalnya. Jadi kan kurang trust-nya ya gitu. Jadi saranku itu nggak apa-apa kalau langsung mulai ads, asalkan konten-kontennya udah ada yang bisa dilihat sama audiens gitu. Tuh, kamu Tarya tuh. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau bisa sih ada konten organik dulu, Iya baru benar. nge-ads. Soalnya nge-ads itu biayanya mahal. Apalagi pakai Apple. Iya, ada ada biaya servisnya ya. Bener. Menyebalkan. Next, Kak Wida. Kak, ceritain lebih detail dong tentang perjalanan bikin e-booknya. Oke, makasih Kak Wida. Kalau detail yang detail banget itu aku di iklan Ogi lagi. Nah, kalau detail banget aku ceritain di kontenku. Ada seriesnya judulnya Buat Ebook Bareng Ibunya Bumi. Jadi jadi isinya 7 konten itu ya step by stepnya buat ebook gitu. Kalau misalnya sempat scrolling boleh. Kalau sekarang aku cerita aja sedikit. Yang pertama aku tentuin dulu outline-nya. Iya, penulis banget ya ngomonginnya outline. Jadi outline itu adalah topik-topik utamanya apa yang mau dibahas gitu. Terus tentuin juga mau buatnya pakai apa karena produk digital nih kan ya. Jadi kita explore gitu. Yang aku awalnya waktu aku pertama kali mulai itu aku pakai Canva untuk buat ebook. Sekarang aku udah mulai buat semacam Webook gitu ya, pakai Notion. Nah, canggih ya, canggih ya. Nah, kelebihannya adalah ebook itu bisa aku update. Jadi misalnya, kayaknya waktu itu aku kurang deh jelasin tentang ini. Aku update hari ini, itu bisa. Sedangkan kalau kita pakai Canva gitu ya, itu kan langsung jadi PDF ya, nggak bisa diedit lagi. Nah, itu sih mungkin yang bisa aku ceritain. Yang pertama, nentuin outline dulu, terus sebenarnya topik sih yang paling susah awalnya. Kayak misalnya, wah berani nggak ya sharing tentang topik ini gitu. Jadi e-bookku yang pertama adalah gimana nge-convert konten jadi cuan gitu awalnya. Nah, apa ya? Klise banget ya, kayaknya sekarang udah banyak yang buat judul e-book kayak gitu. Nah, di sana sih nentuin topik itu paling susah. Kemudian setelah dapat topik, baru buat outline dari satu topik dipecah lagi. Kayak buat buku kan. Jadi satu judul, kemudian ada per babnya itu apa pembahasannya sama kayak gitu. Satu topik utama, terus outline-outline-nya, apalagi pembahasannya gitu. Baru kemudian tentuin buatnya pakai apa, apakah pakai Canva, kalau sekarang udah ada yang Notion gitu ya, apakah pakai Notion dan lain sebagainya ditentuin. Terus yang paling lama itu adalah perjalanan menulisnya gitu ya, karena memang ada chat GPT gitu ya, tapi ya hanya untuk nentuin topik utama itu tadi gimana apa outline yang cocok untuk ini gitu. Dikasih sama dia. Tapi kan isinya kan tetap kita yang menuangkan itu ya berdasarkan pengalaman kita bagaimana gitu. Itu sih untuk ebook, baru kemudian dibuat
media media kit sih ya, media kit ya. Jadi promosinya pakai apa aja nih gitu. Harus ada kalau pakai link biasanya covernya, terus kita buat untuk postingannya apa dan lain sebagainya. Baru kemudian nentuin tanggal launching. Nah, sederhananya kayak gitu. Tapi kalau mau kepo step by stepnya boleh di Instagramku ada juga. Hmm. Itu Malah Kak cari, Wida. mudah-mudahan jawab ya kayak. Malah berarti cerita ketika kita buat ebook itu malah jadi konten ya. Yang bikin audiensnya penasaran dan akhirnya beli. Itu sebenarnya sederhana ya kak ya. Kita mau buat ebook apa ya udah ebook yang orang lain kira-kira suka. Nah perjalanannya kita kontenin. Kalau kadang bingung kan mau konten apa gitu. Ujung-ujung sebenarnya kita mau jualan produk digital ya itu aja perjalanannya di kontenin. Itu oke Iya. sih Kak. Jadi kan orang kayak nunggu-nunggu kan ya jadinya. Hmm. Nanti akan aku coba. Nah, Kak Atma, Basma, hai Ibu, salam kenal Kak Lela. Mau tanya, idealnya ngonten itu sehari berapa kali? Saya tuh saat ini baru ngonten sehari sekali dan ngambil waktu libur di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Ini sebenarnya banyak teman-teman kelasku nih ya yang hadir ya. Oh gitu. Bun, Bun Atma, terima kasih ya. Ini emang nggak ketinggalan ya webinar kali ini ya. Kalau jadi Bun Atma ini perajut Hmm. gitu. Jadi emang suka ngonten tentang kegiatan beliau di rumah merajut gitu ya. Mungkin di Indonesia masih agak jarang ya aku lihat ya. Padahal ini sebenarnya bagus banget dari ngonten rajut itu bisa buka kelas nanti ya, bisa buka kelas, ebook dan lain sebagainya. Nah, kalau perihal ngonten idealnya itu berapa kali sih? Kalau kalau aku selalu bilang mampunya berapa gitu. Kalau misalnya mampunya seminggu 5 kali, ya udah seminggu 5 kali, tapi itu tuh konsisten gitu. Nah, kalau misalnya kayak Bun Atma nih ngambil liburnya di Sabtu dan Minggu ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau di Instagram itu kita tetap buat story gitu, buat story kayak toko ya. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda toko itu buka ya orang jadi kayak aduh susah dihubungin ini apalagi kalau jualan ya kalau jualan produk digital gitu ya kalau kita ngontennya udah lama gitu ya nggak update paling enggak kita ada story update-nya jadi pertanda bahwa akun kita masih eh, update terus gitu masih kepake nih akunnya masih ada nih orangnya gitu jadi sebenarnya ideal tuh nggak ada ya kalau dibilang harus konten setiap hari. Nah, kalau misalnya ternyata burn out terus artinya nggak bisa gitu ya nonton setiap hari ya mau gimana gitu malah menjadi rugi kitanya gitu. Nah, untuk pengaruhnya ke si algoritma IG itu sendiri, yang penting konten-konten kita tetap bahas satu hal itu gitu. Kalau misalnya bahasnya tentang produk digital ya udah tetap bahasnya tentang itu. Kalau misalnya bahasnya tentang keseharian kita dan juga usaha kita, ya udah bahasnya tetap tentang itu. Jangan tiba-tiba bahasnya terlalu melenceng jauh gitu ya dari personal branding kita, dari hal-hal yang berkaitan sama kita gitu aja sih. Untuk konten yang ideal itu aku juga sulit ya menjawabnya. Kalau aku sih bilangnya konten itu ya kita tetap terhubung dengan audiens kita salah satunya ya dengan paling enggak kalau misalnya enggak ada reels ya udah harus ada story gitu. Jadi tetap terhubung dengan audiens. Jadi jangan terlalu lama jeda kontennya. Kalau aku bilangnya paling enggak 3 hari itu udah maksimal. Habis itu kita udah mulai deh aduh malas dan lain sebagainya. Tuh, Begitu. Kak Atma. Kalau Kak Ami berapa seminggu? Berapa kali? Kalau aku, karena aku pakai konten terjadwal ya, jadi aku maksimal itu ya 5.
gitu. Jadi paling nggak Oh, seminggu 5. Kalau misalnya ada waktu lebih, berarti ya udah buat lagi gitu. Kadang ada hmm. konten yang spontan gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kayak kemarin, eh, kegiatan di luar, ngajar di luar, ya udah langsung aja dijadiin konten. Jadi yang stop konten itu aku mundurin lagi gitu. Oh, iya, 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 iya. Kalau aku sangat, aku spamming. Sehari itu bisa 1 sampai 3 konten. Kalau di aku. Eh, Mm-mm. sangat. Tapi nggak, tapi nggak masalah karena kan Hmm, tetap terkoneksi kan jadinya sama betul. audiens. Hmm, Nah, yang masalah itu, nah ini aku nggak ngerti ya. Yang masalah itu ya sebenarnya orang-orang yang lama ngontennya itu jedanya gitu. Kalau misalnya betul. spamming, bukan spamming sih ya, pasti ada jeda lah ya itu ya. Aku lebih nggak apa-apa karena ya orang-orang itu kreator itu mampu untuk buat konten sehari 3 kali ya it's okay. Masalahnya adalah kita yang nggak growth karena kita nggak post kontennya gitu. Jadi Iya. problemnya ya balik ke kita masing-masing sebenarnya gitu. Kalau kita terus mengukur diri dengan kreator yang lain, wah dia kok bisa ya setiap hari ini, ya kita cari cara gitu. Apa sih yang buat dia kok bisa yang ngatur ininya? Bahkan kalau dibandingin pace pace kegiatan kerja sehari-hari, Kak Leila pasti lebih kencang pace-nya daripada aku gitu. Karena wah lagi ke sini itu kalau pakai smartwatch itu udah ngebul smartwatch-nya gitu ya. 10.000 Jadi langkah. jadi nggak bisa pace-nya kita disamakan dengan pace orang lain. Kecepatan ini kita ya nggak bisa disamakan gitu. Yang penting konsisten ya Kak. Soalnya kalau ketika kita berapa hari, 3 hari, 5 hari nggak ngepost, itu tuh algoritma tuh traffic udah jelek deh. Apalagi TikTok. Ya TikTok kayaknya ini ya lumayan. Sensitif. Iya. Ya. Kalau Karena IG, usernya banyak. kenapa Kak? Usernya kayaknya ini banyak gitu. Iya Nah, dia kan 160 juta. mm, itu keren banget dah. Tapi ya itu, kita kayak dituntut jadi budak konten jadinya. Nah, iya. Apalagi kalau Ini seminggu, kayak 2 minggu nggak konten, wah itu kok naikin trafficnya agak berat. mm, mm, Jadi ya, mungkin harus bener-bener. dijadwalin ya kak ya. Kayak kalau sehari satu atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, yang penting konsisten Mm, ya. Nggak masalah sih kalau di mm, jarak-jarak gitu. mm. Kalau saranku sih itu tadi dijadwalin aja, Hmm. terus tetap konsisten. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, aku ada closing dikit, terus Nah, closing bahasanya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nanya. Pertanyaannya keren-keren, karena seni bertanya itu susah banget. Mungkin teman-teman udah sering ikut webinar ya, pasti kalau giliran bertanya, langsung, ya apa ya, udah ditanyain, nggak usah deh nanya. Jadi ketika seseorang mau bertanya, itu menurutku keren banget. Karena bertanya itu adalah hal yang sulit menurut aku. Nah, ini rekap aja dikit karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol siapa tahu lupa gitu kan ya. Jadi intinya adalah ketika kita udah tahu passion kita apa, langsung deh kita cari persona audiens kita tuh siapa, terus umurnya berapa dan lain sebagainya. Kalau bisa sedetail-detailnya boleh. Jadi fungsinya adalah kita tahu nih gaya bahasa kita konten seperti apa dan lain sebagainya. Tahu juga nanti produknya ditujukan ke siapa gitu. Kemudian setelah siap nih, baru kita tambahkan di personal branding kita gitu. Bahwa kita udah ada Instagram nih untuk personal branding. Ya, kita tinggal ngasih tahu bahwa value-ku yang ini, gitu ya, misalnya value-ku di bidang kepenulisan ini, mulai aku optimalkan untuk bantu sesama gitu, misalnya di-convert dengan produk yang tadi udah kita buat, dengan personal branding itu juga kita bisa membuat konten yang otentik gitu ya teman-teman.
dan tentunya bisa menghasilkan eh, cuan juga. Selain itu, yang terpenting bisa bantu banyak orang dari produk kita. Ini yang sering kita lupakan. Coba deh dipikirkan langkah pertama apa yang bisa kamu ambil setelah webinar ini. Ini sering kita lupakan ya. Habis webinar nih, aku harus apa nih? Itu teman-teman udah harus tahu. Jadi ketika Kak Leila udah menutup sesi ini, teman-teman udah harus tahu, "Wah, aku harus ini." Gitu. Terima kasih banyak kesempatannya teman-teman. Kak Leila sudah di-invite aku ke komunitas cuan dari online ini. Semoga untuk selanjutnya pembicaranya bisa bantu teman-teman untuk growth. Dan ya itulah quotes ala-ala ya teman-teman ya bisa dibaca. Semoga bermanfaat. Eh, Sama-sama mengingatkan isi webinar di sini juga mengingatkan aku, oh sudah sejauh ini perjalananku dan aku ingin teman-teman juga memulai perjalanan teman-teman yang baru, yang suatu saat aku yang jadi audiensnya teman-teman menyaksikan, wih keren banget, tadi ada Kak Tiara, Kak Wida, Biung, terus siapa lagi Mbak Isti, Bun Atma, Kak Safira, semuanya itu aku yang jadi audiensnya gitu ya, bisa menyaksikan, wah sudah sejauh ini perjalanannya. Itu aja kalau dari aku, makasih banget, selamat istirahat, Ya, sampai jumpa lagi. iya, makasih banyak ya Kak Ami ya. Ini pas udah sekalian ditutup. Makasih banyak Kak Ami, waktunya, tenaganya, ilmunya yang paling pasti. Mudah-mudahan jadi berbalik ya. Tambah sukses akunnya, bisnisnya, semuanya lancar. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya ikut webinar. Mudah-mudahan apa yang kita share bareng-bareng kali ini bisa kasih insight, kasih perubahan buat teman-teman semua. Nah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.